para ketua BPMJ ya, BPMJ dan jajarannya, dan Bapak Ibu Satuan Ekeriso, pengurus lingkungan yang dari gereja di sini juga, dan di sini ada Sibaya dari anak kami Evan, kami panggil Sibaya aja, dan kepada semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena takutnya nanti kita mengurangi jam makan kita nanti. Jadi lebih baik saya perpendek aja. Terimalah salam dari kami dalam bahasa Nias. Yau. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita telah dikumpulkan di tempat ini dalam suasana yang berbahagia. Jadi kita harus berbahagia malam ini, khususnya Evan sama Novi, karena ini anak pertama ya. Jadi hari ini bukan saja hari merayakan hari kelahiran, tapi hari kita juga bersukacita karena bertambahnya anggota keluarga di Madonraha, dan juga mungkin di gereja kita ini bertambah satu jemaat di sini. Jadi kalau saya lihat ini dari keluarga, jadi Evan ini mamanya ini ono Sibaya saya kandung. Jadi ono paman kami ya. Jadi di keluarga mereka ini Dindraha baru anak pertama untuk yang laki-laki. Nah, jadi ini merupakan sukacita besar bagi keluarga. Tapi sayangnya keluarga kan ada di Nias, dan kami sebagai orang tua mewakili anak kami Evan dan Novi di tempat ini. Nah, jadi dengan adanya anak ini berarti bertambah kebahagiaan dalam keluarga kami juga secara umum. Dan yang paling penting bertambah juga orang yang akan mewarisi kerajaan sorga kelak ya, bertambah. Nah, terus terang waktu kami dikabarin mengenai kelahiran anak dari anak kami Evan ini, kami sangat bersukacita gitu ya. Untuk kesekian kalinya kami juga sedikit was-was. Was-wasnya gimana? Karena ini cucu kami. Jadi kita masih muda udah dipanggil cucu juga, udah dipanggil kakek. Masa kita masih muda dipanggil kakek gitu? Nah, di situ was-wasnya, bukan apa-apa. Juga, tapi ya puji Tuhan, dari sini juga ada anak kami Amanela, ya sama juga anaknya yang kami panggil cucu kami juga. Nah, jadi dengan demikian ya kami resmi lagi menjadi seorang kakek pada hari ini. Nah, terus selanjutnya mungkin Evan dan Novi juga sebagai keluarga baru mungkin ya, mungkin was-was juga, mungkin senang. Tapi kata Ibu Pendeta tadi yang namanya orang tua itu kan harus bersusah payah gitu membesarkan anak itu. Jadi kalau apalagi anak-anak baru ini kan harus bangun tengah malam, dan itu sukacitanya di situ. Bahkan jangan-jangan Evan udah belajar itu juga ya, menggendong bayi online gitu. Bawa tas secara online, karena ada aja tuh orang tua. Nah, jadi intinya kami mengucap syukur lah, dan kita juga berterima kasih mewakili keluarga besar kami dari Nias kepada Ibu Pendeta dan kepada semua Bapak Ibu majelis di tempat ini atas ketersediaannya untuk melakukan acara di tempat ini. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami di tempat ini yang disediakan oleh anak kami Evan masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi semoga Tuhan saja yang akan membalasnya kepada kita semua. Untuk selanjutnya mengenai nama anak ya, kan saya berada di sini mau mengasih tahu nama anaknya Evan ini. Sebenarnya kalau dia nanya ke saya kasih nama, pasti nama anak Jepang gitu. Tapi untungnya dia nggak minta saya, karena banyak stok itu, ada sukiyaki, ada hokkaido, ada okonomiyaki. Nah, tapi untungnya enggak, tapi masih ada nanti mungkin anak kedua nanti ya. Kasih nama. Oke, nama anak cucu kami ini diberikan, kami sudah sepakat keluarga khususnya Evan dan Novi diberikan namanya itu Dean Van Loo Draha. Nah, Eropa juga ini. Nah, kalau
itu pemimpin artinya. Nah, kalau di kalau di kampus itu kayak apa ya? Ketua perguruan tinggi lah, apa itu istilahnya? Dekan. Dekan kalau di pendidikan, tapi kalau secara umum memang ini bisa dikatakan leader, bukan leader itu ya, leader yang dari nanti bersinar lagi bersinar apa satu lagi sekarang habis gelap terbitlah terang. Iya, jadi artinya dia itu pemimpin, dan Vanlo ini bukan bahasa luar negeri, tapi singkatan dari Vanolo. Van, lo itu balangi. Jadi pemimpin yang telah diberikan pertolongan oleh Tuhan. Nah, jadi saya percaya bahwa di dalam nama anak ini juga di sini ada doa-doa dari orang tuanya, dan doa-doa kita semua. Dan di situ juga ada harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga anak kita ini juga cucu kita ini akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain ke depannya. Jadi sedikit saya ulas sedikit mengenai tadi kata Ibu Pendeta, di Eropa itu memang anak-anak itu semakin sedikit ya. Betul Bu, saya waktu meninggalkan Jepang tahun 2012, saya kembali ke Indonesia, itu persentase satu keluarga itu 0,3 satu keluarga. Sedangkan Indonesia itu 1:4. Satu keluarga ada anak 4. Apalagi di Nias. Saya ada anak 7. Nah, itu jadi memang semakin sedikit. Jumlah penduduk Jepang itu 140 juta. Kalau Indonesia 270 juta sekian, setengahnya. Dan sekarang karena jumlah penduduknya semakin menurun, rumah-rumah di Jepang dijual sekarang harganya 4 juta di pegunungan, di kampung sana. Jadi mereka akan memberikan, bagi yang mau beli rumah di Jepang, diberikan pemerintah 500 juta tinggal di sana tapinya ya. Jadi bapak ibu yang mau ke Jepang silakan ke Jepang. Dan di sana kalau punya anak, 1 bulan itu diberikan oleh pemerintah itu 4 juta. Jadi dikasih tunjangan gaji untuk beranak di sana. Jadi punya anak semua gratis, terus per bulan dikasih 4 juta. Nah, bayangkan orang Indonesia yang punya 5 anak di sana. Orang Indonesia banyak anaknya, ada 4, ada 5, lumayan kali 4 juta Sarawak. Jadi itu memang fenomena seperti itu. Jadi kalau kita kan nggak seperti gitu lah ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya. Jadi mungkin demikian Ibu Pendeta, kami serahkan kembali. Terima kasih. Yahoo.